Memasuki minggu keempat atau 1 bulan sudah kita bersatu melawan corona. Bagaimana kisah-kisah para tenaga medis, baik dokter, perawat, dan juga staf medis yang sudah 24 jam setiap harinya bekerja. Saya sudah terhubung dengan Mas Nurdiansyah, seorang perawat dari RSPI Sulianti Saroso, rumah sakit yang khusus langsung menangani pasien-pasien dan penanganan COVID-19 atau corona. Assalamualaikum Mas Nurdiansyah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bilqis. Mas, sehat hari ini? Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi sekarang masih tugas di hari ke-23, 24 ini? Masih, Mbak, masih bertugas, masih bekerja. Kalau boleh cerita sedikit Mas, bagaimana sekarang mungkin suasana psikologis, suasana kebatinan teman-teman perawat dan tenaga medis tentunya di rumah sakit tempat Mas Nur bertugas? Kalau untuk suasana teman-teman yang sekarang, kita sudah harus siap ya dengan kondisi yang ada, dan mungkin kita juga agak khawatir juga sih sebenarnya karena melihat angka yang positif semakin meningkat gitu kan, pasien-pasien terus berdatangan, kan sedangkan memang kita ruangan dan SDM masih sesuai yang lama gitu. Jadi memang khawatirnya nanti rumah sakit lain juga kekurangan SDM dan tempat, pasien-pasien tidak bisa ditangani. Mas Nur, kita juga turut prihatin ya sebelumnya gugurnya teman-teman terlebih dahulu yang sudah berupaya keras dan akhirnya mengorbankan nyawa juga ya. Tentunya kita juga prihatin dengan kondisi di lapangan bagi teman-teman yang bertugas dengan alat pelindung diri terbatas, bahkan tidak sedikit sejak minggu ketiga dan minggu keempat kita lihat APD yang digunakan juga sudah mulai berimprovisasi, bukan APD standar seperti biasanya. Pakai jas hujan rata-rata, Mbak, terutama beberapa rumah sakit tipe C, yang tipe D itu kan, atau bahkan rumah sakit swasta sekalipun itu mereka banyak juga yang memakai pakaian jas hujan itu, karena nyarinya ya yang susah. Mungkin mereka mampu membeli, tapi nyarinya itu yang susah. Mas Nur, tadi saya sudah tanya bagaimana kondisi alat pelindung diri, tapi yang paling penting selain alat pelindung diri adalah sebenarnya kondisi psikologis dari teman-teman. Meskipun sudah bersertifikat dan sudah punya kemampuan dan keilmuan yang matang untuk menangani situasi seperti ini, tapi kita tahu ketika harus secara intens 24 jam melihat kondisi yang sangat dinamis, bagaimana sebenarnya teman-teman ini menjaga stamina dan paling tidak kestabilan mental teman-teman begitu di rumah sakit, Mas Nur? Kalau kita di RSP itu teman-teman di rumah sakit saya yang tempat saya bekerja itu alhamdulillah donasi terus berdatangan gitu kan. Ini yang menjadi penyemangat juga sebenarnya secara fisik. Nah, cuma memang yang sedih ini masyarakat sekitar sih, yang memang ada teman-teman yang sampai beritanya itu kan diusir dari kontrakan, terus yang ada anaknya main ke anak tetangga itu dijauhin kayak gitu karena orang tuanya perawat di salah satu rumah sakit yang menangani COVID. Kenapa bisa itu terjadi? Boleh diceritakan dulu? Ini karena edukasi yang kurang sebenarnya, edukasi yang kurang kepada masyarakat menurut saya. Mas Nur, ketika setelah tugas, ya misalkan shiftnya habis nih, terus kemudian selesai tugas kita ganti dulu sama rekan yang lain. Itu bagaimana Mas ketika harus keluar dan setelah kontak? Bisa ceritakan nggak apa yang terjadi? Jadi kita ketika datang ke rumah sakit itu pakai baju biasa. Nah, sampai ruangan, sebelum memasuki ruangan kita ganti baju semuanya. Jadi baju kamar operasi gitu kan. Kemudian pakai APD lengkap. Mulai dari atas sampai bawah, coverall, terus kemudian ke pasien. Habis dari pasien kita itunya dilepas semua, mandi dengan menggunakan cairan yang memang sudah standarisasi gitu kan. Terus kemudian baru kita pakai baju yang baru lagi. Apakah manajemen juga melindungi tenaga medis dengan cara memastikan standar satu alat pelindung bagi perawat untuk menangani satu pasien? Nah, kalau di kami semua pasien PDP itu kami sudah menganggap itu mereka positif.
sampai dengan keluar hasil negatif baru kita perlakukan dia seperti biasa. Setiap ke pasien harus ganti pakaian. Ganti pakaian atau ganti APD atau ganti pakaian, Mas? Ganti APD terluarnya. Itu standar yang sudah diharuskan ya oleh semua rumah sakit ya? Iya. Oke. Iya, betul. Mas Nur, sudah berapa banyak pasien COVID-19 yang Mas Nur tangani sejauh ini? Sudah hari ke-23, mohon maaf. Ya. 20-an ya. Hampir. Karena sebelumnya saya di ruangan bawah itu yang isolasi yang sudah lama, terus sekarang saya di ruangan isolasi yang tambahan. Wow, hampir 20 pasien yang kontak langsung ya dengan Mas Nur ya? Kalau yang kontak langsung kita kan dibagi dua, satu kali dinas. Itu ya karena ganti-gantian ya. Jadi ganti-gantian kamar sebenarnya. Satu perawat 2 pasien. Satu perawat 2 pasien di RSPI Sulianti Saroso ya. Nah, Mas Nur kan pegang sudah puluhan pasien, ibaratnya begitu ya, menangani puluhan pasien COVID-19. Ada cerita-cerita yang mungkin mengharukan bagi Mas Nur itu ketika kondisi pasien seperti apa yang bisa Mas bagi ke kami? Kalau yang ya salah satu pasien saya mungkin dia adalah PDP kan ya, tapi hasilnya belum ketahuan. Kita juga sedih juga ya ketika pasiennya dalam kondisi kritis, kemudian ruangan di kita ICU penuh, terus ruangan di tempat lain penuh, dan akhirnya kita membantu semaksimal mungkin dan akhirnya ada yang meninggal gitu kan di ruangan rawat biasa. Nah, ini yang kita khawatirkan seperti itu, pasien positif banyak, yang kritis banyak, tapi ruangan di Indonesia ini tidak bisa menampung pasien-pasien dengan kondisi yang berat itu gitu, dan akhirnya meninggal. Mas Nur sendiri meskipun mungkin tidak bisa menenangkan 100% hati orang tua di rumah, tapi kalau ingin bisa menyampaikan kepada orang tua Mas Nur yang juga mungkin bisa mewakili kepada orang tua para perawat muda di Indonesia, apa sih Mas Nur yang mau disampaikan dengan nyawa sebagai taruhan saat ini ya, sebagai garda terdepan? Untuk orang tua saya dan mungkin untuk orang tua teman-teman perawat yang anaknya bekerja sebagai perawat, ini pertama tidak usah mengkhawatirkan, kita titip doa dari rumah agar kita anak-anaknya yang sebagai perawat ini bisa bekerja terus dan diberikan kesehatan. Terima kasih Mas Nur. Amin. Terima kasih Mas Nur. Selamat bertugas kembali. Ya, sama-sama Mbak. Ya, sama-sama. Baik, kita sudah berbicara dengan Nurdiansyah, seorang perawat dari RSPI Sulianti Saroso. Tidak mudah mungkin bagi Nurdiansyah untuk bisa mengemukakan semua aspek yang ingin menjadi pesan pentingnya bagi kita membantu percepatan penanganan wabah COVID-19 atau Corona. Kita akan temukan fakta berikutnya.